Kisah ini adalah kisah tentang ibuku, Vania Past, yang hidup dalam salah satu babak tergelap dalam sejarah modern, Holocaust. Ibuku dan keluarganya tinggal di perkampungan orang Yahudi atau ghetto di kota Lutsk, Polandia. Orang Yahudi telah menetap di Lutsk sejak abad ke-10. Populasi mereka semakin berkembang seiring dengan perkembangan kota ini yang segera menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian pada pertengahan abad ke-16. Di sekeliling ghetto, polisi Ukraina dan tentara Jerman berjaga-jaga. Pada tanggal 19 Agustus 1942, seorang petani Ukraina masuk ke ghetto itu dan menawari keluarga ibuku untuk melarikan diri dari sana dan bersembunyi di kota itu. Agar tidak membahayakan seluruh anggota keluarganya, ibu yang pada waktu itu berumur kurang dari 20 tahun, pergi terlebih dahulu bersama petani Ukraina itu untuk menguji rute pelarian yang akan mereka lalui. Sebelumnya, ibu merobek bagian berwarna kuning dari bintang Daud, bendera kaum Yahudi Israel, yang dikenakannya sebagai tanda bahwa ia adalah orang Yahudi, dan ia menutupi kepalanya dengan syal. Pada saat itu, jumlah polisi dan tentara yang berjaga-jaga lebih banyak dari biasanya. Tetapi, sungguh ajaib, ibuku berhasil menyelinap keluar dari ghetto itu tanpa dihentikan oleh mereka. Keesokan harinya, ibu kembali menuju ghetto untuk membawa seluruh keluarganya keluar dari sana secara diam-diam. Namun, ketika ia sudah mendekati ghetto, ia dihentikan oleh seorang polisi Ukraina. Tetapi, karena polisi itu mengira kalau ibu seorang Kristen, bukan orang Yahudi, ia mengingatkan ibu untuk menjauhi daerah itu. Daerah ini sudah ditutup, katanya. Ya, pada tanggal 20 Agustus 1942 telah keluar perintah untuk mengakhiri sejarah keberadaan bangsa Yahudi di Polandia. Dalam waktu 2 hari, 17.000 orang Yahudi di ghetto Lutsk dibawa keluar kota, ke Bukit Polanka, dan dilempar hidup-hidup ke dalam beberapa lubang yang sudah disiapkan, kemudian ditembak mati. Setiap orang Yahudi yang ada di ghetto itu dibunuh. Ibu kehilangan seluruh keluarganya, orang tuanya, kakak-kakaknya, dan anggota-anggota keluarga yang lain. Dalam kebingungannya, ibu pergi menuju ke rumah petani Ukraina yang sudah menjadi penunjuk jalannya. Di sana ia bersembunyi selama beberapa bulan. Namun, pada tanggal 24 Desember 1942, petani Ukraina yang telah menyelamatkan nyawanya itu menyuruhnya pergi karena ia takut ketahuan telah menyembunyikan seorang Yahudi dan kemudian ia juga akan dibunuh. Ibuku menyusuri jalan-jalan desa, tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia menderita kedinginan dalam baju katunnya yang compang-camping. Ketika malam tiba, ia merasa sudah tidak kuat lagi. Pada saat itulah, ia mengenali rumah besar milik kepala penjara di wilayah itu.
ia mendekati rumah itu. Begitu melihat kedatangannya, anjing-anjing di rumah itu menggonggong. Ibu tidak mempedulikan anjing-anjing itu dan terus maju, sehingga anjing-anjing itu semakin kuat menggonggong dan lalu menyerangnya. Mendengar suara ribut, kepala penjara membuka pintu rumahnya dan mengokang senjatanya. "Tolong, tembaklah aku," seru ibuku memohon. "Biarlah aku menyusul keluargaku." "Aku tidak bisa membunuhmu malam ini," sahut sang sipir. "Ayo, masuklah ke dalam," katanya. Di dalam rumah, sang sipir mempersilakan ibuku untuk makan hidangan malam Natal keluarganya. Istrinya memberinya baju serta kamar tidur. Keesokan harinya, karena sang sipir juga merasa takut akan dibunuh karena telah menyelamatkan seorang Yahudi, ia membawa ibuku ke kota dan menyerahkannya kepada sebuah keluarga Kristen yang lain untuk disembunyikan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pada tahun 1944, tentara Rusia berhasil membebaskan Lutsk. Ibuku merupakan salah satu dari sedikit orang Yahudi yang masih hidup di kota itu. Aku bangga akan warisan budaya Yahudiku dan akan panggilan hidupku sebagai rabi, seorang guru agama dalam tradisi Israel. Selamat Natal bagi Anda semua, dari seorang rabi yang bersyukur atas mujizat Tuhan bagi ibunya.